Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang, siapkan hati kita, tubuh, pikiran dan jiwa kita untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan malam hari ini. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun berada. Mungkin pada malam hari ini ada yang kondisi kurang baik, tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita. Mari kita sama-sama datang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, bila kiranya kami boleh menikmati hadirat-Mu, merasakan pelukan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini yang haus dan lapar akan Engkau boleh dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang malam hari ini. Bila kiranya Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, melayakan setiap kami. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Biar kuasa-Mu ya Tuhan yang menguatkan setiap kami. Engkau adalah dasar kami untuk berharap. Engkaulah sumber pengharapan kami. Karena kami berserah penuh kepadamu ya Bapa. Kami mau terus ikuti panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Mari dengan iman kita, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Amin. Kuasa-Mu yang kuatkan kami. Kau dasar kami berharap. Jesus. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku.
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya penuh kepadamu, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah harapan kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus, kami datang menyembahmu, menaikkan syukur kami. Pujian terbaik hanya bagimu Yesus, Kau segalanya Tuhan. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasamu kuatkanku, Kau dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kau Allah yang telah berjanji. Oleh sebab itu kami akan terus percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan Engkau yang telah berjanji, dan Engkau juga yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Kami terima janji firman-Mu ya Tuhan. Karena janji-Mu, firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Tuhan yang besar, yang telah berjanji,
bersepakat percaya kuasanya sekarang, ku terima sekarang kemenangan. Dengan penuh iman kepada Tuhan, klaim janji firman Tuhan, katakan Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Kami sepakat dengan firman-Mu, kami sepakat dengan Roh-Mu ya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan terjadi atas hidup kami. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang telah berjanji dan sanggup Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu ya Tuhan. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kemenangan sementara terjadi dalam hidup kami, Yesus. Kami klaim janji firman-Mu ya Tuhan. Engkau akan menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dengan iman kami terus percaya, dengan iman kami terus pegang janji firman-Mu, bahwa firman-Mu ya dan amin. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami, kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Segala pintu-pintu yang sudah tertutup akan terbuka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, nyatakan dengan iman-Mu kepada Tuhan. Katakan, Aku punya Tuhan yang bisa sambil angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan dan terima kemenangan dari Tuhan. Terima kemenangan dari Tuhan. Dan sanggup menggenapi imanku Kami sepakat dengan Roh-Mu, bersatu denganmu, bersatu dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami terima janji firman, kemenangan bersama kami ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi atas setiap janji-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang Kemenangan, kemenangan dari-Mu. kami terima janji-Mu, kemenangan kami raih bersama-Mu ya Tuhan. Dengan iman yang teguh kami mau berserah, menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati
dengan iman bersama kami nyatakan, satu-satunya yang ku andalkan, Kau satu-satunya kami percaya Tuhan, Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Kau sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami Tuhan. Amin. Tuhan Engkau yang menyembuhkan, Tuhan pemuliku. Mari sekali lagi bersama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber Kekuatan, Engkau sumber pengharapan, Engkau kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, biar segenap hati kami menyatakan Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Kami pegang teguh firman-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Kami berpegang teguh pada satu pribadi yang memegang seluruh hidup kami sampai hari ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang bawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan atas hidup kami. Sebab itu hati kami senantiasa berseru hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Amin. sumber pengharapan, Amin Tuhan. sumber kedamaian. Kau Tuhan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semoga anugerah Tuhan biarlah semakin hari kami boleh semakin lebih lagi rindu mengerti isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, rindu lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap kami malam ini biar lewat kebenaran firman-Mu kami memperoleh kekuatan yang baru, bahkan memperoleh pengetahuan yang baru untuk kami boleh menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini dan biarlah semakin hari iman kita boleh semakin tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan tergoyahkan apapun masalah persoalan yang kita hadapi. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Iya, baik, saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk ya.
Shalom, selamat malam Ibu Dewi. Saya ini mau bersaksi akan kebaikan Tuhan. Sebenarnya saya bernasar Bu kepada Tuhan. Ya, anak saya yang nomor 3 baru selesai wisuda dan dia tidak mau pulang kampung. Tapi dia mau tetap di kota, ya, di tempat dia berkuliah. Lalu suami saya marah karena sudah selesai kuliah, kenapa ada lagi biaya. Suami saya itu orangnya agak keras dan saya bilang kepada suami saya, biar aja lah sampai bulan 11 ya dia di tempat kuliahnya itu. Ya, suami saya bilang ya sudah sampai bulan 11, kata suami saya. Saya terus berdoa Bu kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau anak saya dapat pekerjaan di bulan 11, maka saya akan bersaksi di mezbah doa. Dan benar Bu, anak saya diterima bekerja. Dan diterima kerja diterima bekerja yang lumayan besar di kota itu. Saya ingat janji saya kepada Tuhan untuk bersaksi kalau bulan 11 itu anak saya dapat pekerjaan. Tapi saya selalu menunda-nunda, nantilah saya berkata seperti itu. Akhirnya Bu, baru beberapa bulan anak saya bekerja, dia sudah dipecat tanpa alasan yang tepat. Anak saya menelpon saya dan dia berkata bahwa dia sudah tidak bekerja lagi. Aduh Bu, disitulah hati saya sangat hancur dan saya berdoa minta ampun kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan ya, kalau ini karena dosaku, ampuni aku Tuhan. Karena saya tidak menepati janjiku. Ya, saya minta ampun kepada Tuhan. Sampai sekarang anak saya itu belum dapat pekerjaan Bu. Akhirnya dia bertekad untuk pulang kampung. Dan akhirnya saya tekadkan dalam hati bahwa saya harus bersaksi di mezbah doa. Apapun keadaannya saya tetap harus bersaksi. Ya, semoga Tuhan memulihkan semuanya dan semoga Tuhan juga ya turut bekerja karena anak saya yang satu juga sudah keluar dari pekerjaannya dan sekarang dia juga lagi mencari pekerjaan. Ya, dan juga belum dapat. Dalam hati saya ya mana tahu karena ketidaktaatan saya menepati janji sehingga jalannya tertutup. Jadi saya tekadkan untuk saya bersaksi, saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya juga percaya pasti pemulihan itu datang dari Tuhan ya semuanya. Termasuk dalam pernikahan saya juga suami yang sebenarnya ya juga selingkuh ya sudah lama walaupun hanya lewat WA. Namun banyak selingkuhannya Bu. Ya, dan suka kasih foto-foto yang seronok. Dan saat ini pergumulan saya adalah mendoakan suami saya agar dia juga bertobat dan sama-sama boleh mengikuti mezbah doa dan juga mezbah syukur. Saya memilih untuk terus mendoakan anak-anak saya agar mereka juga masa depannya diberi Tuhan yang terbaik. Ya, dan sekarang saya fokus ya pada pekerjaan dan juga keselamatan keluarga. Dan saya memilih untuk menjadi tiang doa bagi keluarga saya. Selama saya hidup, saya ingin hidup saya berkenan dan berdampak di mata Tuhan. Inilah kesaksian saya. Maaf jika terlalu panjang. Juga maaf kalau ada kata-kata yang tidak beraturan. Semoga menjadi pembelajaran bagi semua yang mendengar. Doa saya ibu dan seluruh keluarga tetap sehat dipakai Tuhan. Lebih luar biasa lagi, saya juga berdoa pada Tuhan agar Tuhan juga pakai anak-anak saya untuk menjadi penuai. Ya, dan bisa sekolah di sekolah misinya ibu. Walaupun secara logika itu tidak mungkin. Tapi saya tahu tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan berkata ya. Saya mendapatkan channel ibu dan mengikuti mezbah doa sejak tahun 2022. Terima kasih ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin, shalom ya. Puji Tuhan, semua itu ada waktunya ya. Ibu jangan juga terlalu menyalahkan diri ya, karena semua itu Tuhan memang izinkan terjadi. Kalau anak ibu akhirnya juga sekarang ya sedang mencari pekerjaan ya, kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan
kebaikan di hidup kita ya. Jadi percayalah saudara bahwa ya kita mungkin lupa ya, sudah berjanji mau bersaksi tapi lupa bersaksi. Tapi Tuhan itu ya selalu turut bekerja. Dan juga satu tadi yang saya tangkap bahwa jangan hanya bersaksi ketika keadaan baik ya. Ibu bersaksi ya sampai hari ini ibu menjadi penolong, tiang doa bagi keluarga. Sekalipun suami selingkuh ya, tapi ibu mau fokus untuk menjadi tiang doa dalam keluarga. Memang tidak mudah, tapi biarlah kita terus mau mengambil komitmen ya untuk berespon secara benar. Sebab ketika kita berespon benar, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Kita semua berdoa ya. Betul, pemulihan segera terjadi, anak-anak mendapatkan pekerjaan dan suami segera bertobat. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Ester pasal yang ke-7, bagaimana akhirnya Haman digantung di tiang yang dia buat untuk Mordekai. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat, bahkan ya yang kelihatannya kehinaan dirubah menjadi kemuliaan bagi Mordekai, orang yang hidup benar. Sebaliknya buat Haman, dia sudah merancangkan kehinaan bagi Mordekai. Dia sudah merancangkan kematian bagi Mordekai. Ternyata Tuhan membalikkan keadaan, Mordekai dimuliakan. Jadi saudara saya ini tetap percaya bahwa apapun yang kita lakukan, mari kita terus bergantung pada perkenanan Tuhan. Sebab kehidupan kita di dunia ini sangat tergantung hanya dari perkenanan Tuhan saja, bukan yang lain-lain. Waktu kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh berserah, maka Dia Tuhan yang selalu turut bekerja untuk kebaikan kita dan sanggup mengubah yang buruk menjadi baik. Iya, terima kasih. Dan hari ini kita lanjutkan Ester pasal yang ke-8. Perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Tadinya Haman merencanakan untuk membunuh semua orang Yahudi. Justru sekarang raja mengeluarkan satu perintah yang sangat baik bagi orang Yahudi. Ester pasal yang ke-8. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu dan Mordekai. Ia masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman lalu dikenakannya kepada Mordekai. Wow, saudara lihat, cincin yang tadinya dipakai Haman, cincin raja diberikan kepada Mordekai. Ya, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas segala milik ya harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkan maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengelurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Ayat 6, karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Jadi saudara, walaupun Haman sudah mati, tapi surat itu sudah beredar. Makanya Ester meminta kepada raja untuk segera menarik ya surat yang sudah diedarkan sampai ke seluruh negeri itu. Jadi ya meskipun kita tidak usah mengharapkan ya upah duniawi untuk setiap kesetiaan kita, maka kita lihat di sini Allah menyediakan upah yang tidak terduga bagi Ester dan juga Mordekai. Harta milik Haman semua diserahkan kepada mereka. Ya, bahkan Mordekai dikenakan cincin dan menggantikan posisi dan kedudukan Haman, saudara. Ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sanggup memberikan waktu hidup kita itu berdamai dengan Tuhan dan hidup dengan kebenaran.
Ester dan Mordekai ya mereka setia bahkan sampai mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang Yahudi yaitu orang lain. Mereka bersedia menyerahkan segalanya dan Allah memberi upah sebanding dengan komitmen sepenuh hati yang mereka dengan cara-cara yang pasti. Ya mereka berdoa, berpuasa saudara, bahkan memohon kepada Tuhan. Ya dan Tuhan menepati semua janji-janjinya. Sehingga saudara ya pesan yang sudah diberikan kepada seluruh kepala-kepala daerah oleh Haman dan telah dimateraikan dengan cincin materai raja. Ya itu memang kita tahu bersama bahwa apa yang sudah dimateraikan dengan cincin raja itu sangat sulit saudara untuk ditarik kembali karena itu sudah persetujuan raja. Ya kita lihat di sini ayat yang ke-6, karena Ester berkata kepada raja, bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasweros kepada Ester sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Jadi sulit saudara. Untuk menarik kembali apa yang sudah ditulis Haman itu sulit karena sudah dimateraikan dengan ya cincin raja, itu berarti raja yang sudah menyetujui. Ya, jadi sekalipun itu adalah ya pesan ya yang memang sebenarnya mau dibatalkan, tetapi hukum Media dan Persia ya sudah terkenal bahwa ya tidak bisa ditarik kembali apa yang sudah diedarkan. Namun sekarang raja memberi Mordekai izin untuk membuat ketetapan lain yang bisa menghapus dampak dari ketetapan yang pertama. Ya, jadi tanpa secara aktual membatalkannya. Ya, jadi raja bilang karena tidak bisa ditarik apa yang sudah dimateraikan dengan cincin raja, sudah terlanjur, sekarang bikin peraturan baru saja, bikin pengumuman baru. Karena Haman sudah mati dan sekarang kedudukannya diganti oleh Mordekai, kamu cepat tulis surat, materaikan dengan cincin raja, lalu apa yang kamu pandang baik untuk orang Yahudi, itu raja bilang. Karena mau menarik tidak mungkin, tapi bikin aturan yang baru lagi. Ya, tuliskan atas nama raja dikatakan, lalu kamu ya edarkan itu semua karena yang lama tidak bisa ditarik kembali. Ayat yang ke-9, pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga yakni bulan Siwan pada tanggal 23 dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia. 127 daerah kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasweros dan dimaterai dengan cincin materai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas dan yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari berbagai bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah lalu diumumkan kepada segala bangsa dan kepada orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Saudara, ini benar-benar sejarah, tercatat dalam sejarah karena surat itu diedarkan sampai ke Ethiopia, India, itu dulu di bawah daerah kerajaan Babel, ya, Persia dan Media. Jadi itu surat diumumkan sampai ke semua yang tadinya suruh bunuh semua orang Yahudi, ya,
pada waktu itu berubah menjadi raja berkata, ya orang Yahudi boleh tinggal, boleh berkembang biak, bahkan orang Yahudi diizinkan membunuh kalau ada orang lain yang ingin membunuh mereka atau merampas harta milik mereka. Jadi saudara, ya, dan itu diumumkan menjadi salah satu ketetapan raja. Ya, dan kita lihat di sana ya bahwa apa yang Tuhan perbuat saudara ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Dia, ya, dibalikan semua keadaan. Ayat 14 berkata, maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat-cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Ayat 15, dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengirimkan serta yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. 17, demikianlah juga tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, ya, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Jadi kita lihat saudara di sini, setiap orang itu ingin menjadi pahlawan dan selalu ingin menerima pujian. Itu adalah sifat dari manusia. Ya, penghormatan, kekayaan, siapa yang tidak mau? Namun hanya sedikit orang yang bersedia membayar harganya. Orang itu banyak pengen terkenal, pengen sukses, pengen diberkati. Tapi ya apakah semua orang mau membayar harga, menderita? Mordekai dan Ester dimuliakan Tuhan. Ya, karena memang mereka juga terbukti mau berkorban, ya, siap menderita bahkan mengorbankan nyawa mereka. Mordekai bekerja dalam pemerintahan dengan setia selama bertahun-tahun. Dia mengalami kebencian dan penindasan dari Haman. Dia mempertaruhkan nyawanya bagi bangsanya. Mordekai setia secara diam-diam. Bahkan harga yang dia bayar juga oleh para pahlawan, ya, itu adalah sebuah komitmen jangka panjang. Ya, entah karena mereka menerima pengakuan atau tidak. Tapi percayalah, ya, apa yang sudah kita tabur mungkin hari ini tidak dihargai manusia, tapi jika Tuhan yang menghargai itu pasti terjadi. Mordekai itu setia saudara. Dia pernah menyelamatkan raja, tidak dikasih penghormatan. Dia diam aja, dia gak protes. Bahkan dia itu adalah ayah angkatnya Ester, pamannya Ester. Tapi selama Ester jadi ratu, Ester tidak boleh beritahu bahwa dia adalah pamannya. Jadi Mordekai hidup sebagai orang biasa. Tapi karena memang dia nggak gila hormat, ya dia cuek aja saudara. Sebenarnya kan dia bisa bilang begini, ya, nggak tahu diri ponakan, begitu udah jadi raja, kenapa nggak mengakui aku jadi omnya di istana? Ya, tapi buktinya dia diam aja, malah ya dia mendukung Ester menjadi ratu. Dia menjalani kehidupannya seperti biasa, nggak marah, nggak iri, ya. Tapi pada waktu yang tepat, kalau kita ini setia, tidak banyak menuntut, mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka pada waktu yang tepat Tuhanlah yang akan mengangkat kita. Tetaplah setia saudara dan tetap percaya bahwa apa yang kita tabur, ya, kita pasti akan menuai bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan Engkau sudah, ya, menyertai kami. Engkau sudah memberkati setiap kami. Bahkan apapun yang kami gumulkan Tuhan, Engkau tahu penderitaan kami, tidak ada satupun yang tertutup dari mata Tuhan. Kami sama-sama membawa dalam doa seluruh hidup kami. Tuhan, tuntun kami, pimpin kami untuk kami tidak sombong, tidak salah melangkah, tapi berserah hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami percaya tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu. Bahkan masalah pergumulan kami, ada jemaat-Mu, umat-Mu yang sedang mengalami masalah dalam keuangan, terlilit hutang piutang. Mereka yang sedang mengalami Tuhan, merindukan pemulihan terjadi dalam keluarga. Suami bertobat, anak-anak bertobat, istri bertobat, orang tua bertobat. Biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan.
Kau juga memberkati setiap mereka yang ingin lepas dari ikatan-ikatan dosa. Tuhan sendiri akan melepaskan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah anugerah-Mu turun atas kehidupan setiap kami. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas setiap kami. Mampukan kami menghadapi setiap proses hidup. Ajar kami seperti Mordekai yang kami dengar Tuhan. Pada waktu yang tepat Tuhan memuliakan dia. Biarlah itu juga terjadi dalam hidup kami. Kami mau setia mencari Tuhan. Tidak peduli kami dihormati atau tidak. Ajar kami hanya mencari Tuhan saja. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang mencari pekerjaan, merindukan pemulihan atas ekonomi, keluarga, keuangan. Tuhan menjadi jawaban. Yang sedang terbaring sakit malam ini, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Berkati Tuhan. Hamba percaya jika Tuhan yang bekerja, maka segalanya menjadi mungkin, sebab Engkau Tuhan pembuat apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Engkau pembuat mujizat bagi setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan terjadi ketika bangsa ini bertobat. Tuhan memberkati tanahnya, memberkati lautnya, udara, memberkati pertambangan, perkebunan, pertanian, memberkati pemerintahnya. Biar roh takut akan Tuhan turun atas presiden, wakilnya, seluruh jabatan yang ada, pejabat-pejabat boleh hidup takut Tuhan. Bahkan di semua negara, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan berkati di semua negara-negara ini. Presiden-presidennya boleh takut akan Tuhan, karena kami percaya bahwa anugerah Tuhan cukup. Hujan keselamatan tercurah di seluruh bumi ini. Bahkan menjelang pilkada Tuhan bangsa kami, biarlah keamanan ketentraman terjadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.